Sesungguhnya Teh Ende itu tertarik dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Apakah Kang Deddy Mulyadinya tidak sadar? Ikutilah kisah ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita mulai. Baik Ende maupun Pahmi sesungguhnya karena menghargai Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Kang Deddy Mulyadi tidak sadar kalau Ende itu sebenarnya manut apapun yang diperintahkan Kang Deddy selalu mengikutinya. Ketika Kang Deddy menyarankan agar salamannya suntangan, Teh Ende langsung suntangan Pahmi dan Pahmi pun malu-malu ketika menjulurkan tangan kanannya. Kalau kita lihat dari dialog wawancaranya, terakhir pertemuan antara Pahmi, KDM dengan Teh Ende mengatakan kalimat, "Bapak itu kan tidak punya istri, kenapa menjodoh-jodohkan yang lain? Bagaimana dengan nasib Bapak itu sendiri?" Begitulah kurang lebih bahasa saya sendiri seperti itu. Tentu kalimatnya tidak begitu. Apa jawaban Kang Deddy Mulyadi? Jawaban Kang Deddy, saya itu sudah terbiasa menjodoh-jodohkan yang lain dan sudah banyak yang ditikahkan. Dan bagi saya tidak ada masalah untuk memberi makan keluarga begitu. Sementara untuk Ende itu dijodohkan oleh Kang Deddy Mulyadi tujuannya supaya memiliki kehidupan yang layak. Begitulah kurang lebih bahasanya. Jadi bagi saya mah kernaon atuh, ya, kata KDM waktu itu. Bagi saya mah kernaon atuh, ngasih makan bisa katanya. Tidak ada masalah bagi saya mah kan gitu. Padahal Teh Ende itu dari kalimat pertanyaannya bukan itu jawabannya. Sesungguhnya Teh Ende itu tertarik dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Apakah Kang Deddy Mulyadinya tidak sadar? Atau endehnya yang kurang terus terang? Walaupun bagaimana, jika memang Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu tertarik, bisa sejuta ende-ende yang lain antri banyak sekali. Tapi Ende tidak sadar, yang dia ikuti apapun perintah KDM pasti dia ikuti. Karena apa? Dia tertarik dengan KDM tampaknya. Ketika dijodohkan dengan Pahmi, dia itu benar-benar manut apapun yang diperintahkan KDM, pasti Teh Ende mengikuti. Begitu juga Fahmi Husaini, apa yang diperintahkan KDM pasti diikuti. Sampai-sampai anaknya Teh Ende ulang tahun dikasih sepeda. Ketika berkunjung ke calon mertua, Pahmi datang di sana, dia ngikuti saja, dikasih hadiah amplop pun dan harus suntangan. Pahmi menjulurkan tangan, Teh Ende juga mencium tangan dengan malu-malu. Keduanya malu-malu karena KDM, bukan malu karena Pahmi malu sama Ende atau Ende malu sama Pahmi. Matanya selalu mencuri-curi pandang kepada KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Tampaknya Kang Deddy Mulyadi tidak sadar kalau Teh Ende itu naksir sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi wajar jika tukang bumbu atau Fikri kalau tidak salah namanya, dia itu cemburu bukan sama Fahmi Husaini, cemburu sama Kang Deddy Mulyadi awal mulanya. Dan akhirnya ketika Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa tidak mungkinlah Kang Deddy Mulyadi mengambil pacar orang lain, tetapi karena Fikri atau tukang bumbu yang dikatakan Kang Deddy itu tidak kunjung melamar, bahkan sekian lama hubungan itu tidak ada kepastian. Konon menurut pengakuan dari tukang bumbu tadi yang katanya pernah main sinetron itu, dia itu tidak disetujui sama orang tuanya atau ibunya. Menunggu
persetujuan. Ya kalau sekarang sudah tidak disetujui tanpa ada upaya, ya kapan? Pasti menunggu selamanya. Tampaknya Ende akan menjadi janda selamanya tanpa ada kepastian. Ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan berkat dengan Pak Ahmi ini 1 juta penghasilan Ende dari TikTok. Apa jawab pacar dari Teh Ende? Iya, saya ucapkan terima kasih, katanya bilang gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Mengganti penghasilan 1 juta per bulan itu mampu enggak? Gitu. Apakah Ende tidak merasa kehilangan dengan adanya penghasilan 1 juta dari TikTok per bulan itu? Itu maksudnya. Tetapi malah pacar dari Teh Ende itu mengatakan iya, terima kasih. Gitu. Ya udah itu katanya dia itu kan bekerja seperti ini karena untuk biaya kontrakan, biaya hidup sehari-hari, kamu bisa membiayai enggak? Akhirnya maaf ini kalimatnya tidak seperti itu tapi kurang lebih. Akhirnya pacarnya Teh Ende mengatakan tanya saja sama dia, katanya bahwa intinya biaya untuk kontrakan itu dibiayai sama pacarnya itu. Akhirnya ditangkis langsung sama Ende. Iya, saya dibiayai tapi tidak sepenuhnya gitu. Jadi hanya bantu-bantu saja. Harusnya kan seorang suami membantu sepenuhnya untuk kepentingan keluarga. Itu tidak dipahami kalau Ende itu kan punya anak 2 kalau tidak salah dan biayanya cukup besar. Jadi kalau seorang bujangan menikah dengan seorang janda beranak 2 memang berat, harus membiayai 2 anak, membiayai keluarganya sendiri dan banyak hal-hal lain. Apalagi Ende itu sudah berulang kali nikah cerai. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran bahwa Kang Deddy Mulyadi tampaknya tidak sadar sebenarnya Ende itu tertarik sama Kang Deddy Mulyadi, tetapi sayang sekarang Ende sudah terlanjur dihujat di beberapa channel YouTube. Waglo Gubuk Apung atau Ale TV setiap menayangkan Fahmi dengan Ende selalu keluar komentar-komentar yang positif, tetapi begitu sekarang Fahmi dengan Ende sudah tidak bersatu lagi, hujatannya luar biasa. Teh Ende kayaknya terpuruk sekali. Tetapi kalau kita urut ditonton dari awal sampai akhir, sesungguhnya mendambakan Teh Ende itu dilamar oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Sementara kriteria Kang Deddy Mulyadi tidak seperti itu. Karena seorang pejabat mendapatkan istri itu kan harus bisa mendampingi dalam segala hal, termasuk dalam acara-acara resmi dan masih banyak lagi tentunya. Demikian barangkali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.